Iya. Oke, relevansinya terhadap eating disorder pada remaja Indonesia. Oke, terus berarti dengan penelitian ini Kak Alista sudah punya jurnal penelitian tuh udah ada yang ke arah sana atau gimana? Oh, maksudnya referensi? Referensinya Iya, sudah ada. Penelitiannya kurang lebih sama terkait dengan hal itu. Tapi yang studi HI itu belum ada. Kebanyakan gitu. emang gizi, psikologi, sosial. Kalau HI emang baru saya ini. Oh gitu. Oke. Dari penelitian itu apa yang didapat? Biasanya hubungannya apa? Mayoritasnya emang bahkan kayaknya semuanya ya dari yang saya baca itu emang K-pop ataupun Hallyu ini punya pengaruh yang besar buat penggemarnya untuk mengalami eating disorder karena di budaya Korea itu sendiri sering mempopulerkan diet ekstrim, terus kayak beauty standard yang gak realistis gitu. Yang saya tangkap sih seperti itu kalau dari referensi-referensi yang saya baca. Tapi memang kalau misalnya dari referensi atau jurnal itu memang ada kaitannya gitu bahwa cara mereka, budaya mereka, pengaruh mereka untuk dikaitkan dengan permasalahan tadi gitu ya. Oh gitu, ada ya berarti. Iya, ada. Kan soalnya kalau misalnya S1 tuh yang saya tahu kan kita menguji hipotesa kan. Iya. Menguji hipotesa. Jadi maksudnya apakah memang penelitian yang sudah ada itu ketika kita teliti lagi hasilnya sama gitu kan, kurang lebihnya seperti itu, bener ya? Benar. Masih sama ya? Iya, untuk yang sekarang. Kursusnya kan kursusnya udah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun yang lalu gitu kan, jadi samain persepsi dulu gitu supaya nanti bisa sejalan gitu ya. Gitu. Oke, ya sudah, kita mulai saja. Kalau ini terang apa enggak? Terus ini gimana nih? Ditulis aja atau gimana? Saya izin rekam boleh? Oh, rekam boleh. Ya, nanti ada transkrip. Oh gitu. Oke. Pertanyaannya sama seperti yang kemarin dikasih, kurang lebihnya itu. Iya, yang di WhatsApp. Dulu, dia contekan dulu. Iya. Nanti di akhir saya boleh izin ambil foto. Iya, boleh. Kan dokumentasi juga. Iya. Apakah remaja penggemar K-pop di Indonesia mengalami kecenderungan eating disorder? Nah ini yang referensi saya kurang nih kalau terkait dengan hal itu, gitu kan. Tapi yang jelas kalau yang saya paham bahwa semakin kita mengidolakan atau semakin kita memiliki idola seseorang atau idola apapun gitu ya, itu akan banyak mempengaruhi perilaku ya gitu. Kalau secara psikologis kan kita membaca atau mempelajari perilaku gitu, bagaimana lingkungan mempengaruhi itu gitu. Tapi kalau secara spesifik apakah remaja penggemar K-pop mengalami kecenderungan eating disorder, itu bisa dibilang ada yang memang akhirnya mengalami kondisi tersebut, tapi ada juga yang enggak gitu. Kalau ditinjau secara psikologis tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang setiap orang nggak harus sama gitu kan, karakteristik kepribadiannya, bagaimana konformitasnya terhadap perilaku lingkungannya dan sebagainya, itu biasanya memang dipengaruhi ya. Tapi ada juga yang ya memang cuma sekedar suka sama mungkin suka sama idolanya, atau mungkin suka filmnya, atau memang suka musiknya gitu. Jadi ada juga yang memang cuma objektif aja. Iya. Dia tidak terlalu mempedulikan bagaimananya gitu ya, kehidupan pribadi idolanya, atau mungkin secara pribadi nggak terlalu bagus, tapi saya suka lagunya gitu kan, tapi saya suka penampilannya saat dia perform gitu. Jadi ada yang memang cuma sekedar seperti itu gitu. Itu sih. Kita mulai udah. Iya, belum? sudah. Oh udah. Ya udah, sekarang kamu dulu yang nanya.
Oh berarti tadi jawaban Iya nggak apa-apa, kurang lebihnya itu yang jawaban yang nomor 1 ya. Iya. Gitu. Kalau secara spesifik kecenderungan eating disorder tentunya tentunya itu ada pada sebagian fans gitu kan, tapi tidak selalu mereka mengalami itu. Iya. Karena Gitu. yang saya baca juga Bu, soalnya pemicu eating disorder itu beragam banget. Betul, Iya. betul. Tapi salah satu yang saya tahu ya emang ada dari media, pengaruh Betul. media gitu. Karena kan kalau misalnya penyebab itu kan banyak gitu kan. Kalau kita bicara tentang eating disorder itu penyebabnya misalnya genetik juga ada kan, faktor genetik juga ada. Iya, faktor genetik ada. Orang-orang atau orang tua yang memiliki permasalahan makan gitu ya kan, porsi makan setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang memang biasanya sedikit gitu, ada yang memang berlebihan gitu. Itu juga akan mempengaruhi secara genetik gitu, mungkin terkait dengan struktur tubuh, terkait dengan fisiologis tubuh gitu, itu mempengaruhi. Selain tentunya identifikasi seorang anak terhadap orang tuanya ya. Misalnya kalau orang tuanya dari kecil prioritasnya adalah makan misalnya kayak gitu, otomatis akhirnya itu menjadi terpola di dalam keluarganya gitu, sehingga akhirnya prioritas seorang anak adalah makan contohnya gitu. Akhirnya semuanya bergantung gitu ya dengan pola tersebut gitu. Jadi ada yang kecenderungannya sulit untuk mengendalikan makan gitu ya, makan segala gitu ya, jadi makan itu porsinya harus banyak gitu, atau mungkin porsinya perlu harus ditambah terus, atau mungkin berlebihan dalam artian jumlahnya tiap hari gitu, itu melebihi orang-orang pada umumnya gitu. Itu yang memang berlebihan, itu termasuknya eating disorder juga ya. Iya. Gitu, karena kan termasuk makan berlebih itu kan termasuk eating disorder juga. Ditambah sama eating disorder yang memang mereka sengaja untuk membatasi gitu jumlah makan mereka supaya berat badannya tetap stabil gitu ya. Atau mungkin mereka punya obsesi tertentu untuk memang memiliki tubuh yang ramping, misalnya yang kurus gitu, walaupun standarnya akhirnya jadi melebihi daripada normal karena rasa tidak puas dan sebagainya. Itu bisa juga itu. Terus faktor tadi udah ya, faktor genetik, faktor keturunan, dalam arti genetik keturunan. Terus identifikasi ke orang tua, bagaimana melihat pola orang tuanya seperti apa gitu kan. Terus faktor tuntutan lingkungan gitu ya. Tuntutan lingkungan tuh maksudnya kalau bagi remaja terutama ya, remaja itu kan memang konformitas dengan teman sebaya atau dengan lingkungan bergaulnya dia itu tinggi, cenderung lebih tinggi daripada kategori usia yang di atas itu. Jadi kalau remaja itu kan memang masih krisis identitas, dia masih belum tahu dengan betul siapa dirinya, gitu kan, sehingga akhirnya dia menyerap saja informasi, referensi, gitu ya, cara-cara orang di luar sana, gitu, untuk bisa masuk ke nilainya dia, ke aturannya dia, gitu kan, ke prinsipnya dia, gitu. Jadi prinsipnya masih belum tetap, tapi akhirnya dia berusaha untuk mencari mana yang sesuai buat dia, gitu. Intinya krisis lah ya, gitu. Nah, dia belum pasti, gitu. Sehingga akhirnya itu, gitu, dia berusaha untuk bagaimana bisa conform,
gitu. Conform itu menyamai gitu. Kalau nggak sama nggak keren kan gitu. Jadi misalnya kayak contohnya kalau kasus lain ya bukan terkait dengan K-pop, ya misalnya rokok lah atau narkoba lah gitu ya. Mereka cenderung untuk conform, ikut-ikutan. Karena ya sama itu keren gitu. Harus sama, lu kalau beda gitu, lu aneh gitu kan. Ibaratnya komunitasnya, teman-teman dekatnya sukanya K-pop gitu, terus saya nggak suka gitu, itu aneh gitu. Akhirnya mereka para remaja ini berusaha untuk bisa konform gitu. Nah, ketika konform ada usaha untuk akhirnya dia berusaha untuk menyukai juga kan, gitu kan, larut di dalamnya sehingga akhirnya menikmati juga gitu ya. Kayak misalnya rokok yang tadinya nggak boleh sama orang tuanya, dia nggak pernah nyoba rokok gitu, tapi akhirnya karena dia coba-coba konform sama temennya, tapi akhirnya dia menikmati rokok itu juga kan gitu. Begitupun juga seperti K-pop gitu yang tadinya mungkin apaan sih nih gitu kan, tapi begitu akhirnya dia lihat ganteng juga gitu kan, akhirnya kan dia jadi jadi akhirnya punya kesenangan tersendiri juga terhadap hal itu gitu. Itu yang akhirnya mempengaruhi seseorang atau para remaja untuk bisa mengikuti perilaku gitu. Nah, tadi balik lagi, kalau misalnya kita bilang apakah iya mempengaruhi, nggak selalu gitu, karena tergantung karakteristiknya gitu. Ketika seorang remaja cuma sekedar ikut-ikutan aja, paling berapa lama sih mereka nggak terlalu yang ibaratnya nggak terlalu yang total juga untuk bisa menyenangi atau menyukai gitu ya. Jadi akhirnya yang kategori itu paling juga cuma musim-musiman saja gitu. Tapi ada yang karakteristiknya memang mudah goyah juga gitu kan gitu. Jadi selama lingkungannya begitu ya dia akan tetap begitu gitu. Ada juga yang memang secara harga dirinya dia, kepercayaan dirinya dia memang bisa dikategorikan rendah gitu. Harga diri itu maksudnya bagaimana cara dia menghargai dirinya, menghargai tubuhnya, menghargai rupanya atau fisiknya gitu ya. Apakah dia menerima dirinya dia apa adanya gitu kan. Itu mempengaruhi juga gitu. Sebenarnya ketika kita menghargai diri kita, menerima diri kita dengan baik gitu ya, sebenarnya kita nggak perlu loh istilahnya nggak perlu untuk mendapatkan penilaian dari orang lain gitu, karena kita sudah cukup menghargai dan mencintai diri kita padanya gitu ya. Misalnya badan kita tidak kurus tapi tidak gemuk juga gitu ya, atau mungkin wajahnya mungkin cabi mungkin gitu ya, atau mungkin rambutnya keriting misalnya kayak gitu. Tapi ketika akhirnya kita bisa menerima itu sebagai bagian dari diri kita dan kita menghargai dan mencintainya gitu loh, kita udah nggak perlu penilaian dari orang lain, walaupun standar dari mereka cantik itu lurus misalnya kayak gitu, kalau cantik itu putih gitu. Jadi makanya kalau orang-orang luar negeri yang misalnya di Eropa atau di Amerika gitu ya, gitu kita bicara bukan perbandingan ya, tapi lebih kepada budaya, bagaimana gaya hidupnya mereka gitu kan. Mereka itu memang terbiasa untuk diajarkan untuk menerima apa adanya dirinya gitu, sehingga ketika mereka kulitnya hitam atau rambutnya keriting gitu ya, mereka mencintai diri mereka apa adanya gitu, seperti itu gitu. Tapi kalau kita kan dari kecil, karena memang kita berada di budaya yang terbiasa untuk misalnya melakukan bully secara fisik gitu kan, gitu ya, gitu, rasis gitu misalnya, atau mungkin kalau kulitnya hitam ya dibilang gitu ya, gitu,
sebutan itu, rambutnya keriting